Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Findri Vanessa, NIM 1919 1050 1059. Saya praktikan dari kelas manajemen agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa secara mendalam terkait dengan penerapan berbagai ilmu manajemen dalam usaha tani jagung bibit yang dikelola oleh Bapak Sutrisno. Next, uraian singkat terkait dengan usaha tani jagung. Untuk lokasi dan budidaya jagung yang dikelola oleh Bapak Sutrisno berada di Desa Lojicir, Kecamatan Uluan, dan Kabupaten Jember. Lahan yang dikelola oleh Bapak Sutrisno merupakan lahan milik orang lain, yang mana beliau menyewanya dengan senggang waktu selama 1 tahun dan biasanya diperpanjang tiap tahunnya pada pemilik lahan yang sama ataupun berganti lahan atau kepemilikan lahannya. Bapak Sutrisno melakukan budidaya tanaman jagung secara konvensional atau masih menggunakan input bahan kimia baik dalam bentuk pupuk maupun pestisida. Bapak Sutrisno memulai melakukan kegiatan pertanian sejak kecil untuk membantu orang tuanya. Setelah menikah, beliau melakukan atau mulai menggarap lahan secara biaya dan manajemen keuangan. Untuk input pertanian dalam kegiatan budidaya jagung terdiri dari pupuk, pestisida, bahan bakar untuk kegiatan pengairan dan juga transportasi, biaya tenaga kerja untuk berbagai kegiatan perawatan tanaman, penyusutan, peralatan, dan juga sewa lahan. Untuk rinci biaya yang dikeluarkan dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk penerimaan pada musim tanam jagung sebelumnya yaitu sebesar 2.900.000-an dengan rincian sebagai berikut. Manajemen usaha tani. Beliau selalu memiliki perencanaan untuk penentuan komoditas tanaman yang akan ditanam dengan pertimbangan biaya produksi, kemudian dalam proses budidaya, dan juga perkiraan harga jual pada saat dipanen nantinya atau keuntungan yang akan diperoleh. Namun, penentuan komoditas yang akan ditanam juga tidak terlepas dari komoditas. Untuk modal usaha tani sepenuhnya didapat dari uang pribadi petani, sehingga jika pada musim tanam sebelumnya mengalami kerugian, maka akan membuat petani kesulitan dalam mendapatkan permodalan, sehingga proses budidayanya itu dilakukan secara seadanya. Untuk kegiatan pencatatan keuangan tidak dilakukan secara merinci. Pak Sutrisno hanya mengingat-ingat setiap pengeluaran yang dimilikinya, sehingga seringkali biaya input yang tidak terhitung akan terlupakan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pencatatan keuangan guna memastikan berbagai biaya input terekam dengan baik dan bisa memperjelas keuntungan bersih yang diperolehnya. Manajemen SDM dan K3. Untuk perekrutan tenaga kerja di daerah di mana lokasi budidaya umumnya menggunakan sistem gilir, yakni pekerja bergantian untuk bekerja dari satu petani ke petani yang lainnya. Ini dikarenakan karena jumlah pekerja yang terbatas. Kadangkala petani menggunakan tenaga kerja yang kurang kompeten untuk kegiatan pemeliharaan, sehingga produktivitas kerjanya rendah dan kinerjanya itu kurang baik. Untuk biaya tenaga kerja dihitung perharinya dengan berkisar antara 30.000 hingga 50.000 tiap harinya. Untuk kegiatan manajemen K3 hanya dilakukan oleh Pak Sutrisno pada saat penyemprotan pestisida, yakni dengan menggunakan APD berupa masker, penutup kepala, berpakaian tertutup, dan menggunakan sepatu. Nah, untuk kegiatan lainnya itu biasanya para pekerja itu menggunakan topi untuk melindungi dari sengatan matahari. Sekian video pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.